Marilah kita menyimak siraman rohani Mawa'idul Husna dan kalam hikmah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Fadilatil Karim Al-Habib Sagaf bin Hasan Baharun wa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para masyaikh, para kiai, para asatidah, khususnya Romo Kiai Fuad dan keluarga besar daripada almarhum al-Maghfurlah Kiai Hadratus Syekh Abdul Alim bin Kiai Abdul Jalil, serta semua para masyaikh Sidogiri dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga kita semua mendapatkan daripada barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi pertemuan kita pada malam ini berkatnya Hadratus Syekh almarhum al-Maghfurlah Abdul Alim, insyaallah bisa jadi hanya karena satu malam ini, insyaallah kita termasuk yang selamat dunia dan akhirat. Insyaallah kita termasuk diangkat oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya derajatnya kelak nanti di akhirat. Sehingga insyaallah kita berkumpul bersama Nabi Muhammad dan insyaallah bersama Kiai Abdul Jalil dan semua para ulama insyaallah kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena apa yang kita laksanakan pada malam ini kalau bukan karena hidayah, riayah, serta inayah daripada Allah, tidak mungkin bisa kita laksanakan. Ini yang dituntut oleh Allah. Ini yang diminta oleh Allah kepada hambanya. Dan hal yang semacam ini pula yang disampaikan oleh Allah Ta'ala yang sedikit terjadinya pada hamba-hambanya. Sehingga Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada kita dan menyatakan bahwasanya yang sholat banyak, yang alim banyak, yang kaya banyak, yang berakhlak mulia banyak, tapi yang sedikit itu yang disebutkan Allah Ta'ala, yang di beberapa ayat disebutkan golilun. Golil itu yang disebutkan dalam ayat itu cuma sedikit, dari akhir zaman itu sedikit. Yang banyak itu di awal zaman, tapi golil itu sedikit di akhir zaman. Tapi golil-golil yang disebutkan dalam Al-Quran itu ternyata tujuannya Allah Ta'ala itu adalah wa golilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, kalau kita bisa melaksanakan 5 hak, berarti kita termasuk orang yang akan disempurnakan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa melaksanakan 5 hak, makanya berharap kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Tapi itu 5 hak. Hak yang pertama adalah hak kita kepada Allah. Suatu hak, suatu jasa, suatu nikmat, suatu anugerah yang tidak mungkin bisa kita balaskan. Semua yang kita dapatkan termasuk hubungan kita dengan Kiai Abdul Alim dan hubungan kita dengan ilmunya Nabi kita Muhammad melalui pondok pesantren Sidogiri ini, semuanya berkat anugerah pada Allah Ta'ala. Tidak ada bedanya antara kita dengan mereka yang di luar sana yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang menentukan adalah kita mendapatkan anugerah dan mereka tidak mendapatkan anugerah. Sehingga untuk mensyukuri nikmat kita
yang telah kita dapatkan anugerah daripada Allah semata. Bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Kalau seandainya kita dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia setelah berumur panjang, kita bersujud di atas api, belum bisa kita itu melaksanakan haknya Allah. Itu yang pertama. Sehingga kalau seumpama para malaikat saja yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala kemudian dinyatakan sifat-sifatnya oleh Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Sehingga di antara pernyataan Nabi terkait dengan mereka, nanti ketika mereka sudah dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, maka ternyata malaikat yang sudah mulai diciptakan, ada yang sujud terus sampai hari kiamat, ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Ternyata mereka itu nanti akan mengatakan, Ya Rabb ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, wala syakarnaka haqqa syukrik. Ya Rabb, aku tidak mengetahui dengan pengetahuan yang sesungguhnya terkait denganmu, dan aku tidak bisa mensyukuri semua kenikmatan yang kau berikan padaku dengan sebaik-baiknya syukur. Apalagi orang semacam kita ini. Tapi alhamdulillah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Haddad, Sahib Ratib, beliau katakan bahwasanya alhamdulillah kita punya Tuhan nikmar Rabb. Kita punya Allah sebaik-baik zat yang memberikan semua karunia-Nya untuk kita, tapi tidak meminta sedikit pun dan tidak menuntut sedikit pun daripada kita haknya. Sehingga semoga kita diampuni. Sehingga semoga kita semuanya termasuk yang dinyatakan Allah Ta'ala sebagai bersyukur padanya dan telah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hak yang kedua yang harus kita laksanakan adalah haknya Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang kita dapatkan, bukan hanya nikmat hidayah, bukan hanya nikmat inayah, riayah daripada Allah Ta'ala, tapi nikmat iman, nikmat imdad, nikmat haya, nikmat hidup saja kita di dunia ini, itu semua karena Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita akan membalasnya? Itu juga menjadi PR bagi kita semuanya, sehingga biar kita faham bahwasanya apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad, berapapun yang kita sudah laksanakan untuk Nabi Muhammad, belum bisa melaksanakan haknya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Siapa kita? Umat yang paling pendek posturnya, yang paling lemah tubuhnya, yang paling sedikit amalnya. Mungkin yang paling serba kurang adalah umatnya Nabi kita Muhammad. Tapi alhamdulillah, bi akramir rusli kunna akramal ummami. Karena kita mempunyai seorang Nabi yang terbaik, maka alhamdulillah kita menjadi umat yang terbaik. Yang tertulis di dalam pintu-pintu surga. Anti haramun an yadkhulaki, kamu diharamkan untuk masuk ke dalammu kecuali Nabi Muhammad dulu yang masuk dan umat Nabi Muhammad dulu yang masuk. Siapa kita? Sehingga kita nanti di pada mahsyar, umat yang paling pendek umurnya antara 60 sampai 70 tahun, sementara umatnya Nabi Adam itu sampai ribuan tahun, umatnya Nabi Musa 300 tahun, tapi umatnya Nabi kita Muhammad SAW cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi subhanallah, nanti di pada masyarakat kita menjadi sorotan seluruh umat. Tidak ada seorang umat pun yang melihat kita nanti kelak, dan semoga kita termasuk yang dilihat berbeda oleh mereka insya Allah. Kecuali pasti mereka itu akan merasa iri kepada kita. Bagaimana tidak? Kita akan menjadi sorotan dua kali. Yang pertama, ketika Allah Ta'ala sudah menciptakan semuanya di alam mahsyar. Semuanya dibangkitkan Allah Ta'ala di alam mahsyar. Ternyata lebih banyak yang membangkang perintahnya. Ternyata lebih banyak yang bermaksiat kepadanya daripada mereka yang taat. Sehingga Allah murka, dipanggilnya para nabi-nabi. Sudah engkau sampaikan pada mereka? Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, engkau lebih tahu. Kami sudah sampaikan. Tapi dasar mereka disangkanya nanti di pada mahsyar sama seperti di dunia. Sehingga mereka mengatakan, ya Rabb, tidak. Mereka tidak menyampaikan. Kalau mereka menyampaikan, pasti kami akan tunduk kepadamu. Kami pasti akan beriman kepadamu. Maka kemudian, bagaimana menurut kalian, wahai para rasul dan para nabi? Maka kemudian mereka mengatakan, kami punya saksi. Siapa saksinya? Saksi kami adalah umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Kita semua menjadi saksi bagi para nabi-nabi dan rasul. Semuanya kita. Bukan cuma Nabi Muhammad. Bukan cuma sahabat Nabi Muhammad. Bukan cuma ulama-ulama Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Muhammad secara keseluruhan, mereka nanti akan berucap bersama-sama mengatakan bahwasanya benar
mereka telah menyampaikan amanahmu, benar. Mereka telah menyampaikan risalahmu, benar. Mereka telah menyampaikan dakwahmu, semuanya kita akan mengatakan demikian. Sehingga mereka itu merasa heran kepada kita semuanya. Yang kedua, setiap kita yang berada di padang mahsyar, maka kita akan dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian, kecuali orang tertentu, orang khusus, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang ditentukan dan diistimewakan oleh Allah. Akan tapi mereka itu merasa heran. Umatnya Nabi berada di mana-mana. Tapi subhanallah, umatnya Nabi setiap dipandang oleh umat yang mana saja, pasti dilihatnya. Kenapa? Karena mereka berbeda. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka amalnya luar biasa, tidak luar biasa. Apakah mereka mempunyai sebuah keistimewaan yang luar biasa dimiliki oleh umat yang lainnya? Bukan. Tapi perbedaan yang mereka dapatkan karena Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika tampak umat-umat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW mengangkat, ini adalah umatnya. Gal, itu umat siapa? Gal, umat Musa. Ini umat siapa? Umat Nabi Ibrahim. Ini umat siapa? Umat Nabi fulan. Sehingga apa? Nabi SAW merasa kecil hati. Sampai kemudian Allah tampakkan umatnya Nabi Muhammad, ternyata umatnya Muhammad sangatlah banyak. Sehingga di saat itulah Nabi Muhammad berkata, ya Rob, bagaimana saya membedakan antara umatku dengan umat-umat yang lainnya? Adakah di antara nabi-nabi yang meminta dan memohon kepada Allah seperti permintaan Nabi kita Muhammad? Tidak. Nabi kita Muhammad. Bagaimana saya membedakan antara umatku dengan umat-umat yang lainnya? Kenapa Nabi bertanya demikian? Supaya perhatiannya Nabi penuh untuk kita semuanya. Sehingga kemudian Allah SWT mengkabulkan, menyenangkan sesuai dengan firman-Nya kepada Nabi SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kau benar-benar ridho. Di antara yang dikabulkan Allah Ta'ala permintaannya adalah nanti umatmu itu berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Umat Rasul yang 313 itu berbeda dengan umatmu yang satu itu. Kenapa? Karena di setiap anggota wudunya bercahaya berkat Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan membalasnya? Walaupun kita tidak banyak amal, walaupun kita tidak mempunyai banyak jariyah, sedekah dan sebagainya, asalkan kita meninggal dalam keadaan iman, husnul khotimah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kita akan membalasnya? Tidak ada seorang pun mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, mendapatkan istri, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, apa saja, kecuali dengan wasilah nama Nabi kita Muhammad SAW Allah turunkan itu semuanya. Bagaimana kita akan membalasnya? Itu hak yang kedua. Supaya kita menjadi PR, terus ingat, belum bisa kita membalas apa jasa Nabi kita Muhammad. Kalau seumpama kita menangis karena Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad menangis untuk kita lebih banyak. Kalau seumpama kita telah berkorban untuk Nabi Muhammad karena kita telah membuat majelis, kita membuat bangunan, kita membantu pondok pesantren yang tidak lain pondok pesantren adalah pondok pesantren Nabi Muhammad. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad lebih banyak berkorban. Semua yang Allah berikan kepadanya, kesempatannya harusnya digunakan oleh Muhammad, tidak digunakan semuanya untuk umatnya. Sudah lupa kita? Bagaimana Nabi kita Muhammad telah menjelaskan kepada kita? Demi Allah, tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah memberikan dua doa yang pasti Allah akan kabulkan. Termasuk aku, tapi aku tidak menggunakannya. Kenapa kau tidak menggunakannya ya Rasulullah? Dan aku simpan syafaatan li ummati yaumil qiyamah. Semuanya untuk umatnya. Adakah di antara kita? Satu contoh saja, sebutkan. Siapa orangnya yang ketika dia itu akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, jadi dikatakan oleh Habibullah Haddad, Saibur Ratib, bahwasanya ujian yang terbesar mulai seorang itu hidup di dunia sampai dia meninggal lagi adalah ketika sakaratul maut. Yang datang bukan setan-setan biasa, tapi setan-setan yang sudah kelas kakap, dia yang akan datang. Kenapa? Ini kesempatan yang terakhir. Di saat itulah ada di antara kita yang mengingat tetangganya, sahabatnya, kerabatnya. Nabi kita Muhammad belum kenal dengan kita, belum tahu dengan kita, belum pernah melihat wajah kita, tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan, ummati, ummati. Ketika Nabi Muhammad dicari, dia ambil nyawanya, maka Nabi Muhammad merasa sakit. Karena Nabi Muhammad seperti yang disampaikan, innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian, bisa sakit, bisa kecewa, bisa bahagia. Sehingga beliau merasa sakit. Ya Israel, innalil mauti la sakarat.
Tunggu, bagi kematian, setiap kematian itu ada rasa sakitnya. Apakah nanti umatku akan merasakan sakit semacam ini? Sampai dipikirkan yang semacam ini. Subhanallah. Akhirnya apa katanya Sayyidina Israel? Gali ya Rasulullah, yang kau rasakan itu sudah kami ringankan sampai 1000 kali lipatnya. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Setelah mendengar pernyataan Sayyidina Israel, diangkat tangannya. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan, ya Allah, jadikanlah rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku semuanya, aku yang merasakannya. Riwayat yang kedua, ya Allah, jadikanlah separuh daripada rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku. Siapa umatku? Semuanya. Yang polisi, yang pejabat, yang pengusaha, yang semuanya. Jangan pernah kita membenci siapapun. Mereka itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Walaupun mereka bertato, walaupun mereka gondrong, walaupun mereka memegang botol minuman keras dan sebagainya, tetap mereka itu salah satu daripada yang mereka telah bersumpah Nabi Muhammad, wallahi nila arda wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridho satu saja daripada umatku di neraka. Siapa mereka? Kita ini termasuk. Yang di luar sana yang termasuk. Sehingga kalau kita mau membalas Nabi Muhammad, lakukan seperti dilakukan oleh Sayyidina Asy-Syaikh Ki Abdul Alim Al-Mafurlah almarhum. Apa yang lakukannya? Hidupnya untuk Nabi Muhammad. Hidupnya hanya untuk mengajar. Hidupnya sangat yakin. Dunia enggak bakal mana-mana. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik. Walladzi gusim lak hasilun ladaik. Tapi apa yang digunakan hidupnya? Hidupnya semuanya untuk khidmah kepada Nabi Muhammad. Ini sudah saatnya. Ini sudah waktunya. Kapan lagi kita mau mendekat kepada Nabi Muhammad? Apakah kita yakin bahwa 10 tahun lagi masih kita hidup? Atau bahkan besok kita masih hidup? Belum tentu. Kapan kita mau mendekat kepada Muhammad? Sekarang waktunya. Dan setiap hamba dan setiap umat Nabi Muhammad semuanya diberikan modal yang sama oleh Allah SWT. Kalau seumpama tidak diberikan modal yang sama oleh Allah Ta'ala, berarti Allah bukan maha adil. Padahal Allah sudah menamakan dirinya dan mensifatkan dirinya Al-Adil. Zat yang maha adil. Semuanya punya modal. Semuanya bisa mendekat kepada Allah. Semuanya bisa mendekat kepada Nabi Muhammad. Semuanya disayang oleh Allah. Semuanya disayang oleh Nabi Muhammad. Tinggal kita mau tidak menggunakan modalnya. Oleh karena itu, ayo sama-sama. Supaya kita di dunia sebelum meninggal dunia. Yang berarti tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Ayo sama-sama. Kita itu berharap. Kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita ingin berada dalam perhatiannya Nabi Muhammad. Kita ingin berada dalam hatinya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Setiap orang punya modal. Punya modal. Apa yang harus dilakukan? Ada 3 modal yang bisa kita lakukan semuanya. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita katakan, enak ya kiai itu, keluarga kiai itu ya. Enak ya para habaib itu. Tidak, semuanya dikasih modal. Semuanya disayang. Apa itu? Yang pertama, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Hilangkan semua sifat yang tidak baik dalam hati kita. Dikatakan, ditanyakan Habibullah Haddad, untuk apa hidup ini? Hidup ini untuk membersihkan hati. Hidup ini untuk mengendalikan jiwa dan hawa nafsu. Untuk apa? Kalau sudah hatinya bersih, maka orang semacam kita itu, walaupun kita orang awam, walaupun dia itu bukan orang yang alim, maka dia itu dengan mudahnya dia akan bermimpi Nabi Muhammad. Kok sudah bermimpi Nabi Muhammad, apa sampaikan Nabi Muhammad? Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka suatu waktu dia akan melihatku dalam keadaan nyata, di dalam keadaan terjaga. Kata ulama, kalau seumpama di dunia dia tidak berhak untuk mendapatkannya, maka nanti ketika akan meninggal dunia Rasulullah hadir bersamanya. Kalau seumpama tidak berhak juga, maka nanti pada masa dia pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu orientasi kehidupan kita? Bagaimana cara mendapatkan bermimpi Nabi Muhammad SAW? Bersihkan hati kita. Semua yang terjadi pada kita ini semua ujian. Bagaimana caranya supaya kita itu tetap mempertahankan hati kita. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian. Semuanya adanya rahmah, semuanya adanya keinginan untuk membantu sesama. Nah, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Semuanya bisa. Dan coba subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hanya satu yang selamat. Bukan yang punya ilmu, bukan. Bukan yang punya kekayaan, bukan. Bukan yang punya ketampanan, bukan. Bukan yang punya jabatan, bukan. Tapi yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, dia yang selamat.
Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menjamin kita semuanya termasuk yang nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati kita nggak pernah iri kepada orang, nggak pernah benci kepada orang. Padahal itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad setiap habis sholat subuh, ya ikhwani, beliau menghadap kepada semua sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, tolong ya, jangan sampaikan kepada aku terkait keburukan maupun yang tidak baik yang terkait dengan sahabat-sahabatku. Karena aku ingin berjumpa dengan kalian semuanya dalam keadaan hatiku ini bersih. Rasulullah menjaga hatinya. Subhanallah, Rasulullah pernah berjalan dengan Sayyidatuna Maimunah ataupun yang lainnya daripada istrinya yang dalam keadaan berhijab, bernikab. Sehingga ketika berjalan di malam hari berduaan, berpapasan dengan sahabat Nabi. Maka tiba-tiba sahabat Nabi itu dipanggilnya oleh Nabi. Wahai sahabatku, ketahuilah ini adalah istriku Maimunah. Maka sahabatnya tersebut mengatakan, ya Rasulullah, astagfirullah, enggak mungkin saya itu akan bersudar pada engkau ya Rasulullah, kalau tidak. Tapi aku katakan demikian supaya aku menutup jalannya setan untuk supaya merusak hati kamu. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ayo sama-sama. Kenapa kita itu wajib sholat 5 waktu? Harus sholat subuh bangun, duhur melaksanakan sholat, asar melaksanakan sholat, maghrib melaksanakan sholat, isya melaksanakan sholat. Tujuannya itu adalah supaya kita itu melatih diri kita untuk melawan. Jangan sampai ada yang tidak baik. Sebagaimana kita, orang yang hidup ini berusaha untuk menghindar daripada segala macam penyakit. Maka kenapa hati ini tidak dijaga? Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan manusia itu harusnya sebetulnya cuma ada 2 macam. Dia siap berkumpul sama manusia, kumpullah bersama manusia. Itulah yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Itulah yang dilakukan oleh para rasul. Tapi kalau tidak dia tidak siap untuk berkumpul dengan manusia, maka beruzlahlah. Kesiapan itu bagaimana? Kesiapan itu terkait dengan tata cara memanage hati. Bagaimana tetap menjaga hati ini supaya bersih. Hati ini adalah yang paling mulia. Modal hati bersih ini loh. Kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, kesian banyak manusia meninggal dunia, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan yang satu ini, kenikmatan surganya dunia ini. Ditanya oleh muridnya, apa kenikmatan itu wahai Rabi'ah? Kenikmatan itu adalah bermimpi Nabi Muhammad. Kita sudah merasa puas, punya mobil yang bagus, punya rumah yang megah, tapi dia tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad. Ini yang harus kita tangisi. Ini sebagian daripada bagaimana kita akan membalas haknya Nabi Muhammad. Kecuali dengan kita melaksanakan perintahnya. Ayo sama-sama. Supaya apa? Kenapa Nabi SAW menghimbau kita supaya mempunyai hati yang bersih? Karena hati yang bersih itulah yang selamat nanti. Hati yang bersih itulah yang akan memberikan pertolongan kepada banyak umatnya. Nabi Muhammad menginginkan semua umatnya memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Supaya apa? Tidak ada satu daripada umatnya yang masuk neraka, tapi semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kita menjadi bagian daripada penolongnya. Bagaimana caranya? Bersihkan hatinya. Sampai beliau, para ulama, Al-Imam Ghazali mengatakan, bersihkan hatimu untuk menolong Nabi Muhammad. Hilangkan semua sifat tidak baik untuk membantu Nabi Muhammad. Karena itulah yang menggembirakan Nabi Muhammad. Itu yang pertama, semuanya bisa melakukan. Dan semoga setelah malam ini berkat Ki Abdul Alim, semoga tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah keluar dalam keadaan bersih semua hatinya insya Allah. Yang kedua, siapa di antara kita yang tidak bisa berniat? Tanya niat yang baik. Apa sih modalnya niat? Untuk kita berniat kita beli dulu barangnya di pasar. Untuk kita berniat kita harus mondok dulu. Untuk kita berniat kita harus berkorban apa? Tidak. Niat itu hanya dilintaskan dalam hati kita. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan niatul mar'i khairum min amalih. Niat saja. Sekarang kita melaksanakan haul daripada guru kita, maha guru kita. Dia nggak punya. Dia ingin membantu, nggak punya. Dia berniat, ya Allah, kalau seumpama saya mampu sekarang ini, saya akan memberikan anak-anaknya, putra-putranya, mobil yang bagus-bagus, Alphard semuanya. Siapa yang nggak bisa berniat seperti itu? Semuanya bisa berniat, niat saja. Maka dengan kadar niat yang kita niatkan, Allah akan meninggikan derajat kita. Berkatnya siapa? Nabi kita Muhammad. Dibuka semua jalan, semua modal diberikan. Semua orang bisa berniat. Nggak ada yang di antara kita tidak bisa berniat. Berniatlah yang baik. Mau keluar rumah, niat yang baik, niat yang banyak. Ketemu kiai, niat yang banyak. Ketemu dengan keluarga, niat yang banyak. Semua niatkan, niat ini
Yang dikatakan Nabi Muhammad sebagai modal utama daripada seorang manusia, niat. Kenapa? Karena niat itu tidak akan dimasuki dengan penyakit. Sehingga niat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau amal belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Niat, hanya niat, pasti diterima. Niat yang banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah syafaat sebanyak-banyaknya. Nggak bisa kita itu mengandalkan amal kita. Amal kita yang mana? Sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain yang lainnya. Amal kita yang mana? Sholat kita yang mana? Tahajud kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Saya masih teringat bagaimana saya punya abah rahimallahu rahmatul abrah Habib Hasan Baharum, beliau mengatakan, Tegaf, kamu harus merasa paling rendahnya orang di muka bumi ini. Harus. Kenapa? Karena orang kalau masih merasa lebih baik dari satu orang saja, berarti dia itu ada bagian daripada bagian iblis. Dan kamu harus berhasil. Kalau sudah kamu berhasil, enak, tidak ada tuntutan pada manusia. Yang bikin orang susah, yang bikin orang jantungan, yang bikin orang penyakitan, itu karena banyak tuntutannya kepada manusia. Manusia bisa buat apa? Semua manusia diremot oleh Allah. Dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Yang namanya kemuliaan Allah yang memberikan semata. Walaupun dipromosikan, walaupun dimasukkan ke medsos dan sebagainya, tetap Allah kalau ingin memberikan, diberi. Tapi kalau tidak ingin diberikan, tidak akan diberi. Cari syafaat. Guru kita ini adalah salah satu daripada yang memberikan syafaat kelak. Nabi SAW sudah menjelaskan, La yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak akan memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Siapa mereka? Para nabi. Di mana kita akan baru temu dengan para nabi sekarang ini? Yang ketiga, para syuhada. Memang banyak syuhada umatnya. Berkatnya Nabi Muhammad, berkat doanya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi SAW menyatakan, Aksaru syuhada ummati matu alal firas. Kebanyakan syahid umatku meninggal di atas kasur. Kenapa? Berkatnya Nabi Muhammad semuanya. Sampai berada dalam tingkatan syuhada bersama para nabi dan rasul. Para siddiqin. Semuanya itu berkat Nabi Muhammad. Dan setiap para syahid, maka dia itu diberikan hak prioritas menyelamatkan 70 keluarganya. Semuanya satu tingkatan dengannya, berarti satu tingkatannya dengan para nabi dan rasul. Semuanya berkatnya Nabi Muhammad. Tanpa amal. Tapi yang kedua ini. Yang disebutkan Nabi Muhammad, kita bisa berinteraksi dengan mereka. Bisa bertemu dengan mereka. Siapa mereka? Ulama. Berkatnya ulama, alhamdulillah. Kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal Nabi Muhammad. Kita bisa mengenal syariat. Sehingga bagaimana kita itu akan membalas jasa daripada guru kita. Tidak mungkin kita akan bisa membalasnya. Itu hak yang ketiga. Haknya orang tua dan haknya guru. Itu adalah hak yang ketiga. Yang keempat yang tidak mungkin bisa kita balaskan. Oleh karena itu cari syafaatnya. Dengan kita hadir sekarang ini. Kita semuanya ini tamu daripada Kiai Abdul Alim. Kiai Abdul Alim pasti tahu. Telah disampaikan kepadanya. Nggak mungkin orang seperti Kiai Abdul Alim yang telah banyak ilmunya. Yang baik akhlaknya. Kemudian kita menjadi tamunya lalu kita pulang dalam keadaan hampa. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Berkat ini cuma sambilan. Tapi lebih daripada berkat kita akan dapatkan semuanya insya Allah. Insya Allah tidak keluar dari sini kecuali sudah dicap semuanya. Adalah hambanya yang terbaik. Hambanya yang mendapatkan anugerah yang terbesar. Panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Berkat Syekh Al-Alim, Ki Abdul Alim bin Ki Abdul Jalil ya Allah. Ya Allah jangan biarkan kami yang ada di tempat ini ya Allah. Kecuali engkau pastikan kami masih panjang umurnya ya Allah. Masih panjang umurnya karena kami meminta semacam ini. Bukan karena untuk apa-apa ya Allah. Tapi karena kami yakin masih banyak dosa yang dikatakan oleh saya punya ayah tadi. Untuk merasa bahwasanya diri kita ini paling rendahnya orang di muka bumi. Cukup kita itu menjawab 2 pertanyaan yang tidak mungkin bisa kita jawab dengan sebaliknya. Pertanyaan pertama kata saya punya ayah. Apakah kamu berani bersumpah? Satu saja daripada kebaikan yang kamu lakukan pasti Allah akan terima. Saya jawab tidak. Apakah kau berani bersumpah? Satu saja dosa yang pernah kamu lakukan dulu. Sekarang sudah pasti Allah ampunkan. Saya jawab tidak. Bagaimana mungkin? Dengan kamu tidak menjawab 2 pertanyaan Abi itu. Kamu merasa bahwa diri kamu lebih baik daripada satu orang di muka bumi ini. Ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Berkatnya Syekh Abdul Alim ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami. Berikan kesempatan kepada kami seluas-luasnya. Untuk berada dalam hatinya Nabi Muhammad. Perhatiannya Nabi Muhammad. Ya Allah jadikanlah kami termasuk membanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah jadikanlah pondok ini terus selalu membanggakan Nabi Muhammad.
dan semua anak cucu daripada Hadratus Syekh Kiai Nawawi, ya, dan semua para masyaikh Sidogiri, semuanya ya Allah, jadikanlah mereka semuanya yang menggembirakan Nabi Muhammad, yang termasuk akan berkumpul dengan Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad ya Allah. Berkat guru kami ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali semua dosa kami Engkau ampunkan ya Allah. Ya Allah, walaupun kami tidak berani bersumpah, tapi ketahuilah bahwasanya kami tidak punya andalan. Andalan kami hanya satu. Kami mencintai Syekh Abdul Alim, kami mencintai Masyaikh Sidogiri, kami mencintai para habaib. Itu sudah cukup insyaAllah. Engkau akan merahmati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami. Kami ada di zaman yang sangat penuh dengan fitnah. Fitnah terkait dengan keluarga, fitnah terkait dengan semuanya yang ada di sekitar kami ya Allah. Ini adalah zaman yang katakan Nabi Muhammad, setiap kalian akan datang dan melewati pekuburan, kalian akan mengatakan, andai kata aku yang di dalam kubur itu, karena saking beratnya fitnah ini ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah daripada fitnah. Kami semua adalah bersaudara ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang selamat hidup di dunia ya Allah. Jangan sampai kami melakukan satu perbuatan saja daripada perbuatan dosa. Ternyata perbuatan dosa itu membuat Engkau murka kepada kami selama-lamanya ya Allah. Jauhkanlah semua hal yang menyebabkan kami dimurkai oleh-Mu ya Allah. Kalau bukan sekarang kami meminta kapan lagi ya Allah. Sekaranglah kami mengharap ridha-Mu. Sekaranglah kami mengharap rahmat-Mu. Di tempat yang penuh Engkau berikan rahmat di tempat ini ya Allah. Berapa banyak Engkau jadikan wali-Mu di tempat ini ya Allah. Berapa banyak Engkau ridha kepada mereka yang berada di tempat-tempat ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah berkat mereka semuanya. Kami tidak keluar kecuali kami sudah pastikan kami telah mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah meninggalkan tempat ini kecuali semua anak-anak kami, keturunan kami sudah Engkau pastikan kami semuanya adalah hamba-hamba-Mu yang paling besar mendapatkan karunia dari-Mu ya Allah. Dan Rasulullah telah mengajarkan pada kami supaya minta kepadamu ya Allah dengan yang enak-enak, dengan yang mudah-mudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang paling besar mendapatkan karunia dari-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, selalu dirahmati oleh-Mu ya Allah. Selalu diperhatikan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Diterima selawatnya oleh Nabi Muhammad. Mengimpikan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu terkait dengan Nabi Muhammad. Semua pekerjaan kami terkait dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau sudah pastikan kami. Tidak ada seorang pun di antara kami. Dan semua yang kami kenal, semua yang kami tahu, semua yang berkaitan dengan kami. Kecuali semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai syarat utama untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Yang dikatakan Nabi Muhammad, siapa yang tidak memandang wajahku kelak nanti di pada mahsyar, selama-lamanya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, sekarang kami telah diharamkan daripada memandang wajah Nabi Muhammad. Karena beliau sudah berada di alam yang berbeda ya Allah. Ya Allah, jangan Kau haramkan kembali kepada kami untuk memandang wajahnya nanti kelak di pada mahsyar. Ya Allah, jangan sampai kami melakukan sesuatu yang membuat dia sedih kepada kami ya Allah. Membuat benci kepada kami, membuat murka kepada kami. Jadikanlah kami termasuk menyokong dakwahnya, membantu perjuangannya, memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.